Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat lain yang sangat banyak sekali. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Salman Al-Farisi, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertahaful ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Pada demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa berikan inayah, pertolongannya, berikan hidayah, petunjuknya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar, di mana dosa besar yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tentang dosa qati'ur rahim, yaitu memutus tali silaturahmi. Ini termasuk di antara jajaran dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya. Baik, silaturahmi sebagaimana kita tahu terdiri dari dua kalimat, yaitu silah dan rahmi atau rahim. Silah ini ikatan, artinya mempererat ikatan, erat tali, ya. Sedangkan rahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan kita. Sehingga istilah silaturahmi ini khusus hanya untuk karib kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, bukan selainnya. Oleh karenanya, ketika disebutkan mempererat silaturahmi, tapi ternyata isinya bukan karib kerabat, maka ini tidak cocok, ya. Karena yang khusus untuk karib kerabat saja. Adapun ketika berkumpul adalah sesama muslim,
maka lebih tepatnya adalah mempererat ukhuwah Islamiyah, yang bukan mempererat silaturahmi seperti itu. Pun demikian, kalau kita berkumpul dengan berbagai orang, bukan hanya muslim saja, namun di sana ada non muslim, maka ini namanya adalah ukhuwah insaniyah, ya, sesama manusia seperti itu. Jadi sekali lagi, silaturahmi hanya khusus untuk karib kerabat, mempererat tali ukhuwah Islamiyah atau tali hubungan kekerabatan, ya, dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan bahwa berbuat baik kepada karib kerabat, berat silaturahmi dengan karib kerabat, ini sesuai dengan keadaan orang yang berbuat baik dan orang yang menerima perbuatan baik tersebut. Karena dalam silaturahmi, kata beliau, ini terkadang beda-beda, ya, antara kita yang berbuat baik kepada karib kerabat dengan mereka yang menerima perbuatan baik kita. Terkadang silaturahmi itu, kata beliau, bisa dilakukan dengan harta, memberi bantuan, ya, memberi bantuan kepada mereka karib kerabat yang membutuhkan bantuan harta kita, atau dengan jasa, ya, membantu mereka dengan tenaga kita, ya, dengan pikiran kita seperti itu. Atau yang lebih banyak adalah dengan mengunjungi mereka, berkunjung, ya, minimal dalam setahun itu 2 kali, ya, atau sekali. Biasanya kalau kita silaturahmi, ya, ini biasanya di hari Lebaran atau Idul Fitri seperti itu. Nah, ini minimal daripada tidak sama sekali. Dan lebih utama kita berkunjung ini sering, ya, dalam setahun berapa kali, tidak sampai kita hilang sama sekali. Nah, seperti itu. Kemudian dikatakan oleh beliau, ucapan salam pun termasuk bagian dari silaturahmi. Apalagi dengan banyaknya media untuk kita lebih, ya, mempererat tali silaturahmi ini. Dengan adanya grup WhatsApp, grup Telegram, dan yang lainnya, ini mudah sekali bagi kita untuk apa? Sekedar mengucapkan salam kepada karib kerabat kita, menanyakan keadaan mereka dan yang lainnya seperti itu. Sedangkan Imam Al-Aini rahimahullah berkata, silaturahmi adalah kinayah, ungkapan yang lebih halus untuk mempererat atau berbuat baik kepada karib kerabat kita, seperti itu, ya. Jadi ungkapan yang halus di dalam Islam ketika kita berbuat baik kepada karib kerabat yang masih memiliki hubungan darah atau nasab dengan kita. Atau kata beliau, juga orang-orang yang memiliki hubungan karena pernikahan. Kata beliau, yang ditambahkan di sini. Jadi orang-orang yang terikat dengan hubungan pernikahan seperti istri kita, ya, mertua dan selainnya, ini pun, ya, dimasukkan oleh beliau dalam kategori silaturahmi. Meskipun para ulama, keumumannya jumhur ulama, yang mayoritas para ulama tidak memasukkan hubungan karena pernikahan dalam kategori silaturahmi. Jadi ada perbedaan pendapat di sini, ya. Jadi mayoritas para ulama mengatakan karena pernikahan itu tidak termasuk silaturahmi. Namun Imam Al-Aini rahimahullah di sini mengatakan bahwa karena pernikahan pun ini sudah memasukkan mereka dalam kategori, ini apa? Silaturahmi tadi, yang harus dikuatkan hubungan yakni karena sebab tersebut. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, dari penjelasan ini, dari penjelasan beberapa ulama ini, bisa kita katakan bahwa silaturahmi ini sangat penting sekali. Dalam Islam ini sangat dianjurkan sekali. Karena kenapa? Karena di sana banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Bahkan tidak ada perbuatan baik yang diajarkan Islam kecuali pasti ada faedahnya. Jadi ketika Islam memerintahkan ini, memerintahkan itu, pasti di dalamnya banyak sekali maslahat yang akan kita dapatkan.
hatta dalam masalah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, ini luar biasa. Ya, selain kita mendapatkan pahala keridhaan Allah, secara duniawi pun ya, secara kesehatan kita akan mendapatkan faedahnya. Dari setiap gerakan yang kita lakukan, ini pasti ada faedahnya. Bahkan kalau kita melihat beberapa penelitiannya, dalam sujud saja ini membuat peredaran darah kita ini lancar dalam sujudnya. Ini baru sujud, belum gerakan yang lain. Jadi subhanallah ya. Apapun yang Allah syariatkan, apapun yang Allah perintahkan, pasti di sana ada kemaslahatan yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, apapun yang Allah larang, apapun yang Allah haramkan, pasti di dalamnya ada kemaslahatan atau bahaya ya, yang akan kita dapatkan ketika kita melakukannya seperti itu. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan bahwa ketika silaturahmi diperintahkan pasti memiliki dampak kebaikan yang luar biasa, baik kepada diri kita sendiri ya, ataupun kepada karib kerabat yang kita mempererat hubungan kekerabatan dengan mereka. Pasti sesuatu yang sudah dimaklumi, sesuatu yang sudah dimaklumi ketika kita melakukan silaturahmi akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan sebagian besar yang dikatakan mayoritas para ulama mengatakan hukum silaturahmi ini secara umum hukumnya adalah wajib. Secara umum hukumnya adalah wajib, dan terkadang hukumnya sunnah, terutama ketika karib kerabat kita ini setiap hari bertemu ya. Jadi kalau wajib ya harus terus menerus misalnya. Nah, jadi terkadang silaturahmi ini hukumnya kata para ulama sunnah, namun secara umum hukumnya adalah wajib. Tidak boleh kita memutus tali silaturahmi atau memutus tali kekerabatan. Tadi termasuk dosa besar yang akan kita jelaskan nanti insyaallah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Jadi Allah memerintahkan agar umat Islam senantiasa menjaga hubungan silaturahmi, karena sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian, wahai para hamba Allah. Pun demikian di surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perintahnya agar kita mentauhidkan Allah. Ini perintah yang paling utama dan yang paling pertama ya. Jadi tauhid atau mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya ini menjadi pokok dasar dalam seluruh ibadah kita, dasar dalam seluruh kebaikan. Tanpa tauhid maka akan sia-sia seluruh amal kita. Karena ini penentu ya, penentu amal kita diterima atau tidaknya, yaitu ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap perintah ketika diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, pasti keumumannya diawali dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini saking pentingnya ya, kita harus memperhatikan masalah tauhid. Jangan sampai kita ada sedikit ya dalam perbuatan kita, ada dalam amalan kita, ada perbuatan syirik, termasuk dalam syirik khafi ya, syirik yang tersembunyi, riya. Ibadah kita ingin dilihat oleh manusia, atau sum'ah, ibadah kita ingin didengar oleh manusia. Jadi ada riya, ada sum'ah ya. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Si fulan, masya Allah ya, orang soleh, rajin ibadah, pengen dibicarakan orang, atau ketika beribadah ada orang lain pengennya diperbagus ibadah karena merasa ada orang yang melihatnya seperti ini.
Jadi jangan sampai ibadah kita tercampur dengan apa? Kesyirikan, ya, terutama syirik khafi mungkin. Kalau syirik besar kan kebanyakan kita sudah paham ya akan keharaman perbuatan tersebut. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ini urutannya. Perintah mentauhidkan Allah, kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua kita. Birrul walidain akan disebutkan di ayat yang lain, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi sama ya. Pertama perintah tauhid, lalu kedua perintah berbuat baik kepada ibu bapak. Wa bidzil qurba, dan berbuat baik kepada siapa? Kepada karib kerabat. Ini urutannya. Tauhid dulu, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi diperintahkan, ditekankan dalam Islam ini hendaknya kita betul-betul mempererat tali silaturahmi dengan karib kerabat kita. Kemudian di surat Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqah, dan berikanlah kepada karib kerabat, keluarga-keluarga terdekat ya, akan hak mereka. Jadi karib kerabat kita ini memiliki hak yang harus kita tunaikan. Salah satunya yaitu mempererat tali silaturahmi. Kemudian dikatakan bahwa silaturahmi ini sesuatu yang sudah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat meyakini akan keutamaannya. Demikian hatta orang-orang yang memusuhi Islam karena itu tahu bahwa silaturahmi ini adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang memberikan maslahat untuk manusia itu sendiri. Hatta Abu Sufyan dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, bahkan penentang Islam yang paling utama. Kali itu ketika berada di wilayah Syam, dia dipanggil oleh Raja Syam kali itu, yaitu Raja Heraklius, tidak salah. Dikatakan, apa yang disebut Nabi kalian? Ya. Jadi Abu Sufyan mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mendakwah setiap orang, atau para pembesar Quraisy pada saat itu. Nah, salah satunya kata Abu Sufyan, ya, ya'muru Nabi Shadar was-sadaqah wal-'afaf was-silah. Muhammad memerintahkan kami salat, sedekah, menjaga kehormatan dan mempererat silaturahmi. Karena kala itu Abu Sufyan masih kafir ya, sehingga menyebutkannya Muhammad seperti itu, bukan Rasulullah. Nah, jadi di sini silaturahmi adalah sesuatu yang sudah disepakati kali itu oleh kaum muslimin dan juga oleh kaum musyrikin akan keutamaannya, akan kemaslahatan yang akan didapat oleh orang-orang yang mempererat hubungan kekerabatan kali itu. Demikian sampai zaman sekarang ini. Dan di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqah 'alal miskin sadaqah, wa 'alal dzil rahim isnatan sadaqah wasilah. Sedekah, memberikan hartanya, memberikan bantuan harta kepada orang miskin, maka hanya dihitung pahala sedekah saja. Ya, pada pahala sedekah juga ya, sudah luar biasa besar sekali. Sedangkan sedekah kepada karib kerabat yang membutuhkan ini akan mendapatkan dua keutamaan. Selain pahala sedekah, juga pahala silaturahmi. Subhanallah. Jadi jangan ragu ketika ada karib kerabat kita yang membutuhkan, ya, meminta bantuan, pertolongan, ya, selama kita mampu bantu, karena akan mendapatkan dua keutamaan, pahala sedekah dan juga pahala silaturahmi, seperti hadis riwayat Tirmidzi. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memotivasi kita agar kita memperhatikan yang namanya ibadah silaturahmi ini. Selain disebutkan dalam riwayat yang lain yang meninggikan derajat, kemudian menghapus dosa-dosa ya, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Nah, seandainya dikatakan di sini
Seseorang melakukan sebagian perbuatan silaturahmi, namun tujuannya, ya, tujuan silaturahmi itu tidak tercapai. Jadi ketika seorang mau silaturahmi namun tujuan silaturahmi tidak tercapai, maka dia tidak dinamakan orang yang memutus silaturahmi. Sudah ada niatan, ya, niat seseorang untuk silaturahmi namun tidak jadi, tetap dianggap dia mendapatkan pahala silaturahmi dan bukan termasuk bagian orang yang memutus silaturahmi. Jadi terkadang ketika kita ingin datang berkunjung kepada kerabat kerabat yang untuk mempererat hubungan silaturahmi, tengah jalan ada sesuatu atau tiba-tiba sakit atau apa, ini bukan berarti dia memutus silaturahmi, ya, tapi pahala silaturahminya sudah didapat karena setiap niat baik, apapun itu niat baik ini akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Seperti ini keutamaan di dalam Islam. Ada niat keburukan, kalau tidak jadi dilakukan maka tidak dianggap sebagai satu dosa. Ini bedanya, ya. Kebaikan diniatkan seperti itu, tidak jadi dapat pahala satu kebaikan. Nah, jadi apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, niatkan ikhlas karena insya Allah semuanya akan mendatangkan pahala. Meskipun misalkan tadi qadarullah Allah tidak menghendaki terjadinya hal tersebut, tetap keutamaan akan kita dapatkan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan tentang keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama tentu tadi, ya, dengan silaturahmi akan tumbuh saling mencintai antara karib kerabat, saling menyayangi. Makanya di dalam silaturahmi pun, ya, kalau bisa ya, kita datang dengan membawa sesuatu, membawa hadiah, membawa oleh-oleh seperti itu, agar tumbuh, semakin tumbuh merasa saling menyayangi. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahabu, saling memberi hadiah dan kalian niscaya kalian saling mencintai. Oleh karena ada sebagian pendapat mengatakan kalau ada orang yang benci kepada kita, bahkan bencinya kadang tanpa sebab, karena kebencian orang kan kadang karena perbuatan namimah orang lain, perbuatan anu orang lain yang tadinya biasa saja, tiba-tiba besoknya ketika bertemu jadi benci, ternyata digembosi, ya, dibisiki, ya, tentang kita sesuatu yang tidak kita lakukan, sesuatu yang fitnah sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, cara mengembalikan agar dia kembali yang berbuat baik kepada kita, tidak benci kepada kita, kata para ulama, dengan memberikan hadiah. Ya. Jadi kalau kita menganggap si bulan kok kemarin biasa saja, sekarang jadi benci, maka beri, ya, berikan sesuatu yang membuat dia senang, maka insya Allah akan kembali seperti semula. Kecuali memang kalau kita melakukan dosa besar, ya, atau melakukan kejahatan kepadanya, maka segera meminta maaf seperti itu, ya. Nah, jadi pastinya setiap silaturahmi yang kita lakukan akan menumbuhkan kecintaan di antara sesama karib kerabat. Yang kedua, kata para ulama di sini dikatakan akan memperkuat, ya, memperkuat hubungan tadi kekerabatan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi di sini, bahkan menambah, ya, memperpanjang umur kita, memperpanjang umur, memperbanyak harta, ya, mempererat tali ukhuwah, menambah kecintaan. Hadis riwayat Ahmad, ya, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatan fil ahli masratan fil mal mahabbatun fil ahli masratun fil mal mansatun fil athar. Belajarlah dari nasab kalian yang bisa membantu untuk silaturahmi. Jadi kita dalam kehidupan ini kan harus tahu, ya, mana karib kerabat kita, siapa saja, kalau bisa didatang nanti, ya. Jadi ketika lebaran ini kita tahu siapa saja yang harus kita eratkan hubungan silaturahmi kita. Jangan sampai kita tidak tahu, oh ternyata
ini paman saya, ya. Oh ternyata misalkan baru tahu ketika kita menelaah hal tersebut. Jadi pelajarilah nasab kalian yang bisa membantu kalian untuk silaturahmi. Karena kenapa? Karena kata beliau, "Fa'inna silaturahim mahabbatun fil ahli," akan membawa kecintaan, akan saling menyayangi di antara kalian. Mafratun fil mal, akan memperbanyak harta. Karena terkadang dalam obrolan dengan kerabatnya tiba-tiba muncul ingin kerjasama, ya bisnis atau apa semacam pengembangan harta kita dengan hal tersebut. Terkadang ada seperti itu. Atau bisa jadi dengan jalan lainnya, datang orang yang memberi, ya, membawa oleh-oleh dan sebagainya. Ini pun termasuk kategori apa? Yang menambah harta kita. Mansa'atun fil athar, memperpanjang umur. Nanti akan disebutkan di hadis yang lainnya. Jelas dengan silaturahmi ini bisa menambah umur seperti ini. Ada keterangan yang nanti akan dijelaskan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, di dalam hadis dari Bukhari, "Man ahabba an yusabaq lahu fi rizqi wa an yunsha'a lahu fi athari falyasrahih." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin diperbanyak hartanya, ya, dan rezeki yang lain, bukan hanya hartanya, karena rezeki itu cakupannya banyak, dan ingin ditambah umurnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia mempererat dari silaturahmi seperti itu. Jadi ada keutamaan akan bertambah dengan silaturahmi seperti ini. Nah, Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa tentang maksud menambah umur di sini. Bukankah umur ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, sekian dan sekian misalnya tiap orangnya. Bahkan ketika kita di dalam rahim ibu kita ini sudah ditetapkan 4 tahun, ya, salah satunya ajal kita, umur kita. Kok ini dikatakan bisa menambah umur? Nah, kata beliau, wal ajalu ajalan. Ajal itu ada 2 jenis, ya. Ajal mutlak yang Allah. Yang pertama itu ajal mutlak yang hanya Allah yang tahu tentang batasan umur kita ini, yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Hanya Allah yang tahu berapa batasannya. Mungkin 40, 50, ya, dan seterusnya. Yang kedua kata beliau, wa ajal muqayyad. Ajal muqayyad, ya, ajal tertentu dengan klasifikasi menurut hadis ini. Jadi ada penambahan yang sebetulnya ketika dia melakukan amalan-amalan tertentu. Jadi bukan ajal yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ada maksudnya ajal yang sudah pasti istilahnya. Ada ajal yang karena amalan tertentu ini bisa menambah. Misalkan kita sudah ditakdirkan 40 tahun, tapi kalau dia melakukan ini tambah umurnya, ya, dan penambahan umur ini sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, ya, di azali kita, ajali seperti itu, ya. Jadi umur kita ini sudah tetap, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan menentukan hal ini, lalu dia mengamalkan hal itu, maka akan bertambah, dan ini sesuai dengan ketetapan Allah yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, wa bihadza yatabayyan makna qauli sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dengan 2 jenis ajal tersebut, ya, jelas makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, ya, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Sungguh Allah merintahkan malaikat untuk menulis ajal seorang dengan mengatakan jika orang ini menyambung silaturahmi maka tambah usianya begini dan begini, dan malaikat tidak tahu apakah usia orang tersebut akan bertambah atau tidak, kata beliau, ya. Yang mengetahui perkara tersebut adalah Allah semata, ya. Dan jika ajal orang tersebut benar-benar telah datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda. Intinya, kaum muslimin rahimahullah,
ajal kita sudah ditetapkan, ya, dan dengan amalan tersebut akan ditambah umur kita, dan ini sudah sesuai dengan ketetapan di Lauhul Mahfuz seperti itu. Jadi jangan ragu untuk apa? Mempererat tali silaturahmi agar usia kita bertambah. Bahkan dengan silaturahmi pun akan menambah keceriaan. Nah, keceriaan inilah yang menjadi penyebab apa? Usia kita bertambah. Kadang dalam kehidupan kan banyak masalah, ya, banyak problem di dalam kehidupan, sehingga kadang membuat stres, membuat pikiran. Nah, ini yang mungkin akan menyebabkan kita, umur kita ini, ajal kita ini yang berkurang dengan sebab hal tersebut. Tapi dengan silaturahmi muncul kembali keceriaan, muncul kembali kesemangatan hidup, muncul kembali motivasi dan sebagainya. Makanya di sini salah satu bentuk silaturahmi seperti itu, ya, bisa menjadikan kita semangat kembali, bisa menjadikan kita ceria kembali. Dan bahkan kalau lebih jauh, bukan hanya dengan silaturahmi, dengan kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, berkumpul dengan kawan-kawan kita yang membicarakan hal-hal yang menyenangkan, ini bisa menjadikan semangat kembali, ya. Makanya ketika ada satu masalah jangan dipendam, ya. Ketika ada masalah ini jangan dipendam. Khawatir ini akan menimbulkan apa? Penyakit, stres, sebagainya. Nah, kalau rahimahullah, kemudian keutamaan yang akan didapat bagi orang yang mempererat tali silaturahmi di dunia, Allah akan menyambung silaturahmi dengan mereka yang menyambung silaturahmi kepada karib kerabatnya. Subhanallah, ya. Di dalam hadis disebutkan, amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, ya. Apakah kamu tidak ridho? Ini ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada rahim, ya, rahim. Nah, dalam hadisnya, inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqi, sungguh Allah ketika menciptakan makhluk manusia, sehingga ketika selesai menciptakan manusia, maka rahim berkata, hadza maqamul a'in bika minal qati'ah, ini adalah tempat yang kamu berlindung dari pemutusan silaturahmi. Maka kata Allah, apakah engkau tidak ridho, tidak senang jika aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambung dan akan memutus hubungan dengan orang yang memutus? Artinya Allah akan senantiasa menjaga, Allah akan senantiasa melindungi orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, artinya Allah menyambung silaturahmi dengannya, maksudnya akan menjaga, melindunginya, ya, mengawasinya, kemudian berikan hidayah kepadanya, menuntunnya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ya, menjauhkannya dari mara bahaya, musibah, perbuatan dosa seperti itu. Nah, jadi siapapun yang mempererat tali silaturahmi, Allah akan mempererat silaturahmi dengan orang tersebut. Betul, ya? Nah, jika kamu mau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah firman Allah yang di surat Muhammad ayat 32. Fahal asaitum in tabannaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, ya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekerabatan. Jadi ini orang-orang yang ketika diberikan kekuasaan biasanya lupa, ya, lupa dengan hal-hal yang utama, sehingga dia berbuat kerusakan dan memutus tali silaturahmi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini antara keutamaan yang akan didapat oleh orang yang silaturahmi, ya, di dunia. Adapun di akhirat, kaum muslimin rahimahumullah, keutamaan yang akan didapat oleh orang yang senantiasa mempererat tali silaturahmi adalah silaturahmi merupakan sebab yang memasukkan seorang ke dalam surga. Tentu kita semua ingin masuk surga. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengkaji tentang bagaimana nikmat-nikmat yang ada di surga yang ingin kita raih. Bahkan gelas surga ini kan khusus, ya. Gelas mereknya surga, ya, merek jannah, ini suatu yang luar biasa sekali, kebanggaan.
Nah, jadi semua kita ingin masuk surga. Nah, ternyata ada amalan yang bisa membawa kita ke dalam surga itu apa? Mempererat silaturahmi. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ada rajulan qala di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Beritakan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Qala malahu. Lalu ada orang berkata, ada apa dengannya? Ya, kenapa dia bertanya seperti ini? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arabul mana, biarkan dia, biarkan urusan orang ini. Lalu beliau bersabda lagi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi amalan yang paling utama yang masukkan seorang ke dalam surga adalah engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Ini yang paling utama. Yang tadi saya katakan, tauhid, beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, ini sesuatu yang paling utama yang harus kita dahulukan sebelum yang lainnya. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat, ini pun amal pertama. Jadi dusta sekali ya ketika ada orang mengatakan saya muslim, tapi dia tidak sholat. Ini tidak akan berguna ya keislaman. Karena sholat ini adalah amalan yang paling utama, yang pertama kali ditanyakan sebelum yang lainnya nanti di hari kiamat ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi awal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat pada seorang hamba adalah masalah sholat sebelum masalah yang lain. Ketika sholatnya bagus ya dilaksanakan, demikian rukun syaratnya dipenuhi, maka amalan yang lain pun akan ikut bagus ya, akan dianggap bagus. Tapi ketika sholatnya tidak bagus, bahkan ditinggalkan, maka amalan yang lain tidak akan berguna ya, seperti itu. Jadi sholat penting sekali, tidak boleh seorang meninggalkan apa? Sholat. Waktu zakat, demikian membayar zakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Jadi yang sampai dia orang-orang seperti itu tidak melaksanakan zakat, karena akan bahaya sekali ya. Sudah disebutkan sebelumnya kalau tidak salah ya, tentang dosa tidak membayar zakat. Kemudian watasi rahim, mempererat hubungan silaturahmi. Ini merupakan amalan yang paling utama yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Seperti ini. Silaturahmi ini mudah sekali dilakukan. Hatta hanya cukup dengan mengucapkan salam, yang menanyakan kabar, Assalamualaikum, gimana kabar? Ini termasuk bagian dari silaturahmi, termasuk bagian mendapatkan keutamaan amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga seperti ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis sahih yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis ini kalau tidak salah dalam kitab Sahih Abu Dawud atau yang lainnya, disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Suatu yang ringan saja ya, menyebarkan apa? Salam, kita jangan. Ini salam umat Islam, Assalamualaikum, bukan yang lainnya. Bukan kita mengamali ketika bertemu selamat sore, selamat siang atau apa. Ini jangan. Assalamualaikum, karena utamanya luar biasa. Dan ucapan Assalamualaikum ini, subhanallah, ini doa. Semoga keselamatan diberikan kepada, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada. Jadi luar biasa ya. Kita mendoakan orang lain agar selamat dari para bahaya musibah. Apalagi kalau kita lengkap ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah ya, keberkahan dari Allah dilimpahkan kepada, luar biasa. Tidak ada salam yang lebih luar biasa daripada salam dalam Islam.
Makanya kalau mampu ya, kalau memungkinkan salam yang kita ucapkan adalah yang sempurna. Meskipun ini dalam rangka kita jarang sekali ya, kecuali dalam kajian gitu ya. Jangan orang ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ya. Paling Assalamualaikum. Ini paling lumrah ya. Itu pun tidak pernah ada doa keselamatan agar orang yang kita ucapkan tersebut mendapatkan keselamatan. Semangat. Bahkan dalam hadis disebutkan sebarkan salam ada man arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Karena kita mengucapkan salam kepada yang kenal saja, betul tak? Kepada yang kenal kita ucapkan salam, kepada yang tidak kenal jangan seseorang mengucapkan salam. Padahal di hadis yang lain salah satu tanda kiamat adalah seperti ini, ketika orang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenalnya saja, sementara yang tidak dikenal tidak mengucapkan salam. Ini tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Sebarkan salam kepada siapa yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Wa at'imut ta'am, berikan makanan yang kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk ini semua yang bentuk bantuan selain makanan atau minuman, harta ya termasuk. Ini pun kategori at'imut ta'am, memberikan makanan atau bantuan harta ya, kepada orang yang membutuhkan. Karena terkadang ada beberapa orang yang tidak membutuhkan makanan ya, artinya bukan makanan yang lebih utama yang dia butuhkan, ini apa? Tapi berupa uang misalnya, supaya dia bisa membayar ini, melunasi hutang atau membayar sekolah anaknya dan sebagainya ya. Nah ini termasuk juga wa'at ta'am ya. Wasil arham, kuatkan tali silaturahmi ya antar kali kerabat kepada kali kerabat. Wasallu billaili wan dasmiyan, dan sholatlah di malam hari ketika kebanyakan manusia sedang tertidur. Sholat malam, sholat tahajud, meskipun 3 rakaat ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat sholat witir, itu sudah cukup ya. Yang lebih utama ya lebih dari itu, misalkan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, 11 rakaat atau lebih dari itu, karena sholat malam itu tidak ada batasan. Jadi disebutkan dalam hadis sholatul lail mathna, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, mau berapapun selama dia mampu silakan, tidak ada batasannya. Tadkhulul jannata bisalam, maka dengan melakukan semua itu, menyebarkan salam, kemudian memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kemudian mempererat tali silaturahmi dengan karib kerabat, kemudian sholat tahajud ya, jika engkau melakukan semua itu maka engkau akan masuk surga dengan selamat tanpa ada hisab yang panjang. Karena penghisaban di hari kiamat itu tergantung amalan kita. Ada hisab yang yasir, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit ya, ada hisab yang perlu dengan perjuangan kita lakukan seperti ini. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hisab antara orang miskin dan orang kaya ini pun beda ya. Orang miskin akan masuk surga lebih dahulu dibanding orang kaya 500 tahun bedanya. Artinya sudah masuk 500 tahun kemudian masuk orang kaya ya. Seperti dalam hadis yang lain. Kenapa? Karena orang kaya banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap harta yang dia dapat, dari mana, untuk apa, dari mana, untuk apa. Jadi semakin banyak kekayaan yang didapat, maka semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan nantinya, pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Meskipun ya jadi kaya bukan sesuatu yang tercela ya. Justru dengan kekayaan akan lebih banyak ya, lebih banyak pahala yang akan kita dapat ketika hal tersebut memang diseluruhkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, membantu pembangunan masjid dan sebagainya ya. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, kemudian keutamaan di akhirat yang kedua di sini dikatakan
Silaturahmi merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang bisa meraih ridho Allah, ya. Jadi ketaatan yang bisa meraih ridho Allah nanti di akhirat. Jadi kita akan mendapati pahala-pahala yang Allah berikan nanti akan nampak di hadapan kita. Ini pahala sedekah, pahala silaturahmi, pahala baca Quran, ini akan nampak nanti. Ya, kalau kita lihat di beberapa pendapat di para ulama bahwa pahala ini akan diberi bentuk, ya, ada yang akan diberi bentuk, kemudian yang akan ditimbang itu manusia itu sendiri. Ada yang mengatakan pahala yang terbentuk dengan bentuk yang Allah tentukan nanti di akhirat. Allah alam bagaimana bentuk pahalanya. Bahkan ada pahala yang bentuknya seperti di tokoh, yang di tokoh, yaitu di tokoh la ilaha illallah. Ini bisa dilihat sekarang, bisa dilihat bagaimana cara manusia kelak ditimbang amalnya. Ya, ada yang mengatakan manusia itu sendiri, ada yang mengatakan amal itu sendiri, dan berbagai pendapat lainnya. Silakan sekarang mudah sekali untuk mencari tentang hal tersebut, ya. Nah, jadi silaturahmi ini amalan yang bisa meraih ridho Allah kelak di akhirat yang akan kita lihat, ya, pahalanya begitu luar biasa. Yang selanjutnya adalah silaturahmi akan menambah pahala kebaikan meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Karena demikian, karena karib kerabat yang kita berikan kebaikan kepada mereka, ya, kita bersilaturahmi kepada mereka, maka mereka pun akan senantiasa mendoakan kita, ya, akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita hatta ketika kita sudah wafat. Ya, jadi kalau kita sudah wafat lalu ada kebaikan yang pernah kita lakukan kepada karib kerabat kita, tentu mereka akan senantiasa mendoakan kebaikan. Ini memang ketika sholat jenazah, katanya Allahumma dan sebagainya. Pun demikian ketika momen-momen untuk mengingat kita, mereka mendoakan kebaikan. Atau momen ketika mereka melihat anak kita, mereka akan teringat kembali dengan kita lalu mendoakan kebaikan. Atau dalam sholat, ya, setelah sholat, atau dalam doa-doa mereka. Ini biasanya ada doa untuk apa? Untuk orang-orang yang pernah, ya, berbuat baik kepada mereka, seperti ini. Maka jangan ragu, ya, untuk kebaikan jangan pernah menunda, karena pasti banyak sekali utama. Selain pahala juga doa-doa yang dari orang-orang yang kita ini berbuat baik kepadanya, seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki sudah syuruh, ya, sedikit lagi. Ini intinya ini belum tentang dosa memutus silaturahmi. 5 menit lagi insyaallah. Sekarang kita akan menjelaskan bahaya memutus tali kekerabatan atau tali silaturahmi tadi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, tali hubungan kekerabatan. Jadi jangan sampai ada kasus apapun, permasalahan apapun dengan kekerabatan lalu kita katakan ya udah kita putus hubungan kekerabatnya, jangan seperti, karena ancamannya tidak akan masuk surga, ya, orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, dikatakan orang ulama, apa maksud tidak akan masuk surga di sini? Boleh jadi yang pertama, ya, tidak akan masuk surga ketika dia menghalalkan perbuatan tersebut. Jadi memutus silaturahmi dengan kerabat itu boleh, halal menurut agama. Nah, dengan keyakinan seperti itu, padahal diharamkan dalam Islam, maka orang tersebut menjadi kafir, ya, karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dia ketika mati dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua pendapatnya, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga. Artinya dia akan masuk surga belakangan, ya. Boleh jadi 10 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Jadi kalau masalah akhirat ini kadang bilangannya ratusan tahun, ribuan tahun. Ketika kita di padang mahsyar saja, kita akan berdiri selama 50.000 tahun lama.
Udah kebayang kan? 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Tapi itu masalah akhirat yang harus kita imani. Jadi orang yang memutus silaturahmi, dia akan masuk surga belakangan kalau dia masuk surga. Ya, kalau dia masuk surga, masuk surganya belakangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya disebut dalam hadis, Inna rahim syijnatu minar rahman, faqala Allah man wasalaki wasaltu, wa man qata'aki qata'tu. Sungguh kata rahim diambil dari kata rahman. Ya, Allah berfirman, siapa yang menyambungmu maka aku akan menyambungnya. Ya, siapa yang menyambungmu aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusmu aku akan memutus. Artinya apa? Akan jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari keberkahan. Ya, ini sesuatu yang kita tidak inginkan ketika hidup kita tidak diberkahi. Nah, ternyata ada penyebab dijauhkan keberkahan tersebut karena memutus tali silaturahmi. Jadi katakan, meskipun karib kerabat kita membenci kita, memutus silaturahmi dengan kita, tapi kita tidak boleh sama seperti mereka. Ya, seburuk apapun karib kerabat kita, tetap kewajiban kita adalah menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Minimal ya tadi, berusaha menyambung kembali, berusaha menanyakan kabar. Ini sudah termasuk bagian dari silaturahmi. Nah, dan memutus silaturahmi termasuk bagian dari penyebab mendapat laknat Allah. Apa laknat? Menjauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini mengerikan sekali. Disebutkan di dalam ayatnya, orang-orang yang berpaling dari agama, mereka suka berbuat kerusakan dan memutus silaturahmi. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Ya, dilaknat, mengerikan sekali. Nah, kemudian yang terakhir hadisnya, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma ma yadkhulu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia dan juga siksa nanti di akhirat yang menantinya selain al-baghi, kezaliman, yang berbuat buruk kepada orang lain, dan memutus tali silaturahmi. Artinya seseorang memutus tali silaturahmi, maka hukuman yang akan Allah timpakan selain di akhirat nanti juga di dunia akan disegerakan. Ya, disegerakan hukuman untuk pelakunya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut ya, tentang keutamaan silaturahmi dan keburukan dari memutus tali silaturahmi, maka hendaknya kuatkan kembali ya tali silaturahmi kita dengan karib kerabat kita, minimal dengan bertanya kabar mereka. Ya, syukur-syukur kalau kita sering berkunjung ya kepada mereka, ada waktu untuk berkunjung kepada mereka, dan menjauhi tadi memutus tali silaturahmi. Jangan sampai terucap dari mulut kita, putus hubungan kekerabatan, atau aku akan menjauhimu 7 turunan, ya, tidak akan bertemu denganmu 7 turunan. Jangan sampai. Ini penyebab ya terputusnya rahmat Allah, keberkahan dari Allah akan diputus, dilaknat oleh Allah, diancam tidak masuk surga. Ini mengerikan sekali. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ditanyakan, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham sampai? Karena mungkin waktu udah ini ya, udah lewat syukur sudah. Demikian, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika tadi banyak kekurangan dalam penjelasannya. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin penasaran, mencari-cari lagi sumbernya, mencari lagi keterangannya, sehingga semakin meyakinkan kita akan keutamaan dalam silaturahmi. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.